juga kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami ini orang berdosa, Tuhan sudah layakkan dan Tuhan sudah kudus. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami datang bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan berkenan mengajar kami. Terlebih dahulu Tuhan ampuni kami semua dosa kami dan kami layak untuk mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Kedengaran nggak suara saya? Nggak ada mic ya? Biasanya hari Sabtu nggak pakai mic. Saya hari Sabtu nggak pakai mic. Wah, luar biasa. Saya sebenarnya lagi segi batuk. Tapi apa Pak? Kita coba kerasin sedikit suaranya ya. Kalau nggak kedengeran yang di belakang kasih tahu. Kedengeran nggak suara saya? Oke. Baik. Hari ini saya mau bicara mengenai apa tugas kita dan tanggung jawab kita dalam mengikut Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa di sini yang dari awal atau dari lahir bukan orang Kristen? Ada kan? Jangan takut-takut, jangan malu. Kita terbuka aja di sini kan. Kristen dari lahir. Oh, dari lahir sudah Kristen semua berarti? Iya, Oh, Pak. gitu aja. Dari mana aja? Ada yang dari Papua kan di sini? Tunjuk tangan. Dari Timor, NTT? Bagus, puji Tuhan. Dari Sulawesi? Puji Tuhan. Dari Bali? Kalimantan? Dari Sumatera? Termasuk Nias? Nias itu bagian dari Sumatera juga dong. Gimana? Mentawai, Mentawai? Gak ada Mentawai? Enggak ada. Oke, ya. Coba tuh. Mike. Oh my, apa-apa lah udah. Malah jadi repot. Oke. Testing, testing, 1, 2, 3. Oke, jadi rata-rata semua di sini dari lahir sudah mengenal Tuhan Yesus. Dari lahir sudah mengikut Tuhan Yesus. Iya. Alasannya apa? Ada yang bisa tahu? Kasih tahu saya. Kenapa kau ikut Tuhan Yesus? Oh, ya itu. Ya, yang ini. Karena dari lahir Ya, orang tua saya memang sudah Kristen Pak. betul. Orang tua saya juga. Tapi kenapa kau jadi mengikut Yesus, memutuskan masuk ke STT? Ya kalau dari awalnya kan mengikut orang tua. Oke. Terus Kalau sekarang udah jadi pilihan pribadi sendiri. Pak. pilih sendiri. Oke. Ada lagi yang mau share? Mungkin yang di belakang. Ibu, kenapa mau mengikut Yesus? Apa? Dari lahir udah kenal Tuhan Yesus atau belum? Sudah. Terus kenapa alasannya masuk STT misalnya? Bilang dia juga sama atau nggak mau niru? Kenapa? Ada panggilan tertentu nggak? Hah? Siapa yang bilang ada? Tunjuk tangan. Ya, coba cerita kenapa. Di situ aja. Panggilannya bagaimana? Jadi baik, shalom semuanya. Shalom. Ini mengenai panggilan hidup saya sebenarnya
saya pernah kesaksian waktu khotbah di sini. Tetapi kali ini saya akan berikan supaya mungkin ada juga yang lupa ini mengenai kesaksian panggilan ibu saya. Ya, jangan banyak-banyak, bukan berkhotbah. Saya berkhotbah. Kamu kasih tahu aja kapan panggilannya. Itu panggilan saya pas 9 Januari hari Minggu 2021 kemarin. Wah, luar biasa dia hafal tanggalnya sampai hari-harinya persis. Itu Jadi, karena pengertian. peristiwa banjir. Oh, oke, bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Nah, dalam hidup kita seringkali ada seperti tadi. Mas siapa? Bang siapa? Martinus. Iya Pak. Siapa namanya? Martinus Pak. Bang Martinus, ada kejadian yang membuat kita melek gitu ya. Kapan kita dipanggil atau mengikut Tuhan. Tapi kalaupun masih sampai sekarang masih belum, tidak masalah juga karena jalan hidup masing-masing orang kan berbeda dan ada waktunya Tuhan akan panggil. Ada waktunya juga mungkin Tuhan. Semua itu berada di dalam kedaulatan Tuhan ya. Tuhan yang berdaulat untuk panggil kalian dan memanggil kalian. Tapi saya mau tanya lebih detail lagi. Siapa yang berpendapat di sini kalau misalnya mengikut Tuhan itu pasti akan sukses, senang-senang dan sehat-sehat? Siapa yang berpendapat demikian? Yang malu-malu. Yang ikut Tuhan pasti sukses. Siapa yang berpendapat demikian? Oh ada. Oh ya bagus. Siapa lagi? Yang ikut Tuhan akan sehat-sehat dan diberi kesehatan terus. Tuhan. Yang ikut Tuhan, kalau kita ikut Tuhan semua urusan menjadi lancar. Jangan ragu-ragu. Kalau memang percaya itu tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Ini saya bukan menghakimi, kita kan semua masing-masing punya pendapat. Ya. Sekali lagi aku tanya ya. Siapa yang percaya kalau ikut Tuhan akan menjadi sukses? Siapa yang percaya kalau ikut Tuhan akan menjadi sehat terus? Yang ikut Tuhan akan menjadi semua urusan menjadi lancar. Nah, itu semua bisa terjadi ya, bisa terjadi kan semua dalam kedaulatan Tuhan. Nah, cuman hari ini bukan itu yang saya mau sampaikan, bukan itu yang saya mau bagikan ke adik-adik semua di sini. Yang saya mau bagikan justru sebaliknya. Mengikut Tuhan ada 3 hal yang saya pelajari yang justru berkebalikan dari yang tadi saya tanyakan. Ya. Mungkin yang tadi tidak tunjuk tangan udah mulai tahu arahnya kemana, tapi nggak apa-apa. Ini hanya 3 aja yang saya pelajari, tapi di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nanti pelajari sedikit lagi ya. Pertama kita buka Matius 8 ayat 19 sampai 22. Dan setelah itu Matius 19 ayat 21. Ini kita belajar apa artinya mengikut Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengikut Tuhan. Kita dapat semua Matius 8. Kita baca sama-sama. Pria baca genap, wanita baca ganjil. 1, 2, 3. Matius 8 ayat 19 sampai 22 ya. Pria yang ganjil, wanita yang genap. Pria duluan, 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut kau kemana saja kau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengumpulkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, ini perkataan pertama. Ikutlah aku dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kita baca satu lagi, Matius 19 ayat 21. Perikop ini sebenarnya bisa dibaca semua ayat 16 sampai 26, tapi nanti kamu yang baca sendiri ya. Kita baca ayat 21 saja. 1, 2, 3 bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi mengikut Tuhan Yesus yang pertama adalah kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Mau ada orang atau keluarga yang mati, mau ada kesulitan, ada kesusahan apa, tinggalkan itu semua, biarkan kesusahan itu menguburkan kesusahan yang lain. Ya kan? Tadi yang kita baca di ayat pertama kan? Ayat yang kedua kita baca apa? Tinggalkan semua harta yang kau miliki, jual, kasih kepada orang miskin, ya. Dan datang kemari ikut saya. Ini harus hati-hati membacanya, bukan berarti kita bukan literal ini ya. Wah udah kalau gitu aku jual semua. Jadi gembel tuh si Tuhan Yesus. Ya tergantung itu, kalau panggilan Anda seperti itu ya silakan, tapi harus berdoa dengan tepat, ya. Supaya ngerti. Yang dimaksudkan di ayat ini adalah jangan menjadi harta, atau yang tadi yang kita baca pertama, keluarga, ada menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di atas semua itu, ya. Harta, keluarga, apa semua yang lain itu nomor 2 sekian ke berapa. Tapi yang pertama apa? Tuhan. Ya. Jangan kita jadi terikat sama kesusahan yang ada di dunia. Jangan kita terikat kepada harta yang kita punya. Tuhan minta di sini full ketaatan. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mau ikut Tuhan. Jangan terikat sama hartamu, jangan terikat sama hubunganmu yang dengan satu sama lain. Yang paling utama adalah Tuhan. Dia dalam semua aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita. Nah, kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, apakah kita mau bermain-main dalam hidup kita? Berarti nggak boleh main-main dalam hidup kita, ya. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Kalau kita mau berkata kita mengikut Tuhan, tapi kita main-main sama hidup kita, nggak serius, kita masih dalam belajar kita tidak serius, kita tidak tekun, apakah itu artinya memenuhi panggilan Tuhan? Kalian kan ada di sini semua, berarti kalian somehow merasa terpanggil untuk masuk ke dalam STT, dibentuk untuk menjadi pelayan Tuhan, ya, ya kan? Ikuti panggilan itu sampai selesai. Jangan ada ragu-ragu. Kalau di sini masih ada yang ragu-ragu, ada yang amit-amit ya, lagi belajar pas ujian nyontek aja, mana itu? Masih ada yang suka nyontek nggak di sini? Masih ada yang suka bergosip nggak di sini? Masih ada yang suka lihat gambar porno nggak di sini? Terutama yang pria. Ya. Untuk yang bilang enggak, puji Tuhan, bagus. Tapi saya nggak tahu ya, dan saya bukan yang menghakimi. Cuma saya bilang sekali lagi di sini, jadikan Tuhan yang paling utama, ya. Bukan hartamu, bukan keinginanmu, bukan hubungan sosialmu, bukan pacarmu. Tuhan harus menjadi yang utama. Itu adalah hal yang harus dilakukan kalau mengikut Tuhan. Ya, apalagi kalian di sini sudah menetapkan pilihan
untuk dibentuk jadi pelayan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16. Bentar. Saya mau. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 16 Pak. Ayat 24. Saya baca yang lain. 16. Lalu Yesus berkata, Oke, 1, 2, 3 sama-sama semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini Pak Pastor sering bilang dan akan saya terus ulang-ulang. Kalau mau ikut Tuhan, ayat pertama apa? Menyangkal. Yang kedua apa? Memikul. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri kita ini kan banyak keinginan, ya toh? Kita mau main bola, kita mau minum es krim, kita mau senang-senang, kita mau nonton film, ya kan? Kita mau cari pacar, benar nggak? Kita pengen punya pacar, benar? Kita pengen nanti kalau misalnya sudah agak dewasa kita mau menikah segala macam. Intinya kita punya keinginan, ya. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu artinya menyangkal diri. Kalau keinginan kita tidak sesuai, berarti harus belajar untuk menyangkal dan melawan keinginan itu. Di bahasa Inggris ditulis deny himself. Deny, melawan. Deny itu adalah saya bukan orang seperti itu, tapi bukan hanya berkata saja, tapi dilakukan. Paulus juga bilang, karena setiap kali dia mempunyai keinginan yang dan dia harus melawan keinginan dagingnya, ya, di 1 Korintus atau di Efesus saya lupa. Jadi daging kita ini sangat mengganggu dan kita harus setiap hari menyangkal diri. Lawanlah itu keinginan-keinginanmu, ya. Kalau di sini masih ada yang suka lihat gambar-gambar porno secara tertutup, saya ingatkan sekali lagi, menyangkal diri, ya. Mungkin nggak ada yang lihat kalau kamu di tempat tidur atau di WC sambil lihat dan enak. Tuhan lihat tuh, ya. Kamu mengikut Tuhan atau enggak? Mau bilang mengikut Tuhan, kami masih suka lihat gambar porno. Coba pikirkan baik-baik. Tuhan senang nggak dengan apa yang jadi tindakanmu itu? Kamu mengikut Tuhan tapi kamu masih bergosip, jelek-jelekin orang lain. Coba pikirkan baik-baik tuh. Itu mengikut Tuhan atau enggak? Kau menyangkal dirimu enggak? Meskipun kau sebel sama orang sebelahmu, apa yang Tuhan bilang? Kasihi musuhmu, ampuni dia. Bukan, oh jelekin namanya. Apa Tuhan bilang begitu? Apa Tuhan Yesus bilang, itu jelekin aja namanya, pukul dia, bikin cerita yang gak benar. Malah sebaliknya, kasihi musuhmu. Kau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib adalah kalau Tuhan sudah pilih dan tuntun kamu untuk
mengerjakan pekerjaannya, pikul salib itu kerjakan dengan sukacita meskipun berat. Ya. Nah, kita sedang sakit pun kalau memang Tuhan sudah pimpin kasih kita jadwal untuk melayani, kerjakan. Kita harus percaya ada upahnya nanti. Siapa di sini yang udah punya pelayanan Sabtu Minggu? Yang belum punya soalnya. Oke, yang sudah punya pelayanan di tangan. Berarti sisanya belum punya pelayanan. Harus cari pelayanan. Kenapa? Nanti saya akan bahas nomor 3. Tapi itu yang sudah punya pelayanan, tiap minggu kan harus pergi ke tempatnya, ke tempat ibadah atau ke tempat pelayanan ya. Pergi kan pakai ongkos dong, ya. Siapa yang bayar harga ongkos itu? Itu adalah harga yang kita harus bayar. Itu salib harus kita pikul. Jangan kalian pikir, oh nggak ada ongkosnya, nggak dikasih duitnya. Saya nggak mau pergi pelayanan kalau nggak ada uangnya. Wah, emang ya Tuhan Yesus nunggu dikasih duit dulu, baru dia suruh murid-muridnya menginjili. Saya tanya, hah? Bahkan Tuhan suruh murid-murid pergi tanpa membawa uang, ya kan? Jangan membawa sepeser pun uang, karena seorang pekerja berhak untuk mendapat upahnya. Dan itu saya alami. Kemarin saya pergi ke Ambon penginjilan. Kemana? Ambon. Jauh. Siapa di sini yang dari Ambon? Beri tangan. Nggak ada. Aduh, nggak ada. Ambon cakep sekali Ambon. Ya. Tapi puji Tuhan, setiap kali saya mau makan, nggak laku uang saya. Pasti ada aja yang mensponsori gitu. Ini cuma cerita aja, tapi maksud saya adalah jangan sekali-kali berpikir saya hanya mau melayani kalau saya dikasih duit. Ngerti ya? Kamu bermain-main dengan imanmu kalau begitu. Ya, bermain-main dengan panggilanmu. Kalau sudah ada panggilan, meskipun kita harus keluar uang, kerjakan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil, jangan mikir, aku cuma punya duit 10.000 nanti mau buat mixway. Sebelah sini kan, mixway gangguan banget, godaan besar. Aku cuma punya duit 10.000 nanti buat beli mixway. Ya, sangkal dirimu, pikul salib, jangan beli mixway. Pergi pelayanan, nggak ngerti? Ya, jangan sekali-kali mikir saya nggak mau pelayanan karena saya nggak dikasih duit di situ. Kalau Tuhan sudah panggil, nggak usah khawatir. Ya, kerjakan dulu panggilan. Apa yang ditulis mengenai kekhawatiran? Matius berapa itu? Kekhawatiran. Matius 5. Yang saya apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Dan maka Semuanya akan ditambahkan kepadamu. semua itu ditambahkan kepadamu. Tapi saya ingatkan, semua itu bukan berarti uang. Ya, jangan langsung bukan hanya berarti kalau gitu saya akan tambah makin banyak duitku, akan penuh dompetku. Yang banyak adalah upah kita di surga. Ini saya ingatkan lagi pada semua teman-teman yang ada di sini, terutama yang sudah punya pelayanan dan yang belum punya pelayanan. Jangan pilih-pilih pelayanan. Kalau Tuhan sudah tentukan kau pergi ke sini, kau melayani di sini, mau ada uangnya, mau nggak ada uangnya, taat, pergi. Layani di situ dengan sepenuh hati, karena Tuhan sudah panggil kamu. Ya, jangan main-main sama panggilan Tuhan. Jangan ada kompromi. Ya. Yang ketiga, kenapa saya bilang kalau sudah ada panggilan dan sudah ada pelayanan, kerjakan.
Karena mengikut Tuhan adalah panggilan buat kita untuk menginjili. Kita baca Matius 4 ayat 19. Sudah dapat? Sudah semua? Kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bahasa Inggrisnya, follow me and I will make you fisher of men. Ada dua hal di sini. Pertama, ajakan, dan yang kedua janji. Ya. Yang pertama perintah, ikutlah aku, dan janjinya adalah kita akan dijadikan penjala. Ya. Penjala ikan atau penjala manusia? Penjala manusia. Jadi kalau kau tidak menjala manusia, kamu tidak mengikut Tuhan. Sudah ngerti? Kalau kamu tidak memberitakan Injil, kamu tidak mengikut Tuhan. Ini dua bergabung dong, gitu? Ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan apa? Artinya apa? Bersaksi, menginjili. Ya? Kalau kamu tidak melakukan hal yang kedua, artinya kamu tidak melakukan hal yang pertama dong. Ya toh? Tuhan Yesus bilang, ikut saya, ikut. Maka saya akan jadikan kamu penjala manusia. Kamu akan harus bersaksi. Nah, kalau kamu tidak bersaksi, kamu tidak menginjili, kamu tidak mengikut Tuhan, bohong itu. Ya, sekali lagi saya tekankan, jangan main-main sama panggilan Tuhan, sama apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kamu. Kalau sudah dipanggil, kalau sudah mau menyatakan diri mengikut Tuhan, ya lakukan tugas penginjilan itu, ya. Itu yang membuat siapa sekarang jadi sekarang yang tadi teman-teman yang belum punya pelayanan, saya ingatkan sekali lagi, segera cari pelayanan. Segera cari pelayanan, terutama pelayanan penginjilan. Waktu kemarin kalau nggak salah kita sempat ada kerjasama dengan lembaga misi kan? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Ya, sekarang masih ada lembaga pari yang pelayanan. Pari buat orang Sunda ya? Pelayanan. Pelayanan indah. Terus? Kita malah mau buat konsep pelayanan penginjilan Santosa Asih Ministry. Baik begitu saya dukung. Harus terlibat aktif sebagai penjala manusia. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang udah pernah mancing? Siapa yang pernah mancing? Sedikit tinggi, jangan malu-malu. Wah, hampir semua ya. Ini bapak pastor suka banget mancing. Saya kalau waktu kecil-kecil, lebih kecil dari kalian, dibawa mancing, tahu nggak? Jam 5 sore berangkat, baru pulang jam 6 pagi. Jadi mancing di laut saya semalaman, tidur di kapal. Saya nggak pernah mabuk laut karena udah kebiasa tidur di kapal. Saya mau tanya, kalian kalau mancing di sini atau di mana? Di kampung. Bisa nggak mancing di sini? Bisa nggak mancing dari kamar? Hah? Bisa nggak mancing dari tempat tidur? Harus ke? Ini prinsip pertama ya. Kalau mau mancing menjadi penjala manusia, kamu jangan malas, jangan di tempat tidur dong, jangan cuma duduk-duduk. Harus kemana? Harus ke tempat di mana ada ikannya, ada orangnya. Ngerti? Kau mancing ke tempat yang gak ada ikannya, ya gak dapat ikan. Ya kan? Kalau mancing harus pergi dan harus aktif.
harus aktif. Nah, saya tahu tiap orang kan beda-beda. Ada yang pemalu, ada yang malu-maluin, ya kan? Ada yang pemalu, ada yang malu-maluin. Memang untuk penginjilan yang malu-maluin lebih cocok gitu ya, karena nggak tahu malu gitu kan, urat malunya putus. Jadi apa itu bagus. Karena yang kita memang harus lakukan adalah bersaksi. Kita nggak perlu takut. Yang saya mau himbau kepada yang masih merasa malu, berdoa banyak-banyak. Minta Tuhan berikan hikmat, berikan keberanian, ya, dan belajar dari temannya yang nggak tahu malu. Saya ngomong sambil bercanda tapi ini serius, ya. Belajar dari temannya yang nggak tahu malu. Supaya apa? Supaya kamu berani pergi ketemu orang. Kalau tidak ketemu orang, tidak bisa menjala manusia. Ngerti? Harus berani ketemu orang, harus berani bersaksi, harus berani memproklamasikan Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Nah, paling dibilang apa? Oh enggak. Ya udah. Mungkin kamu sudah melakukan tugasmu. Apa tugasmu tadi? Mengikut Tuhan apa? Jadi penjala manusia. Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Jangan tidak melakukan itu. Ya, harus aktif. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kalau mancing pakai tangan atau pakai alat? Pakai alat. Bisa nggak mancing pakai tangan? Nggak bisa. Ada di sini yang pernah nangkap ikan pakai tangan? Terus saya kasih nilai 100 kalau pernah 4 jari jempol bisa nangkap ikan pakai tangan, kasih 4 jempol sekaligus nih Tuhan. Harus pakai apa? Alat mancing dong, ya kan? Iya. Pakai kail, atau pakai joran, pakai apa? Demikian juga kita waktu kita menginjili, kamu harus siap memperlengkapi dirimu dulu. Ya, belajar mengenai Alkitab, belajar mengenai doktrin yang benar, doktrin keselamatan. Siapkan alat-alatnya, alat peraganya kalau perlu. Ya, kan di sini kan belajar untuk menginjili, ngajar anak kecil kan? Pakai apa yang paling efektif? Pakai boneka atau pakai apa? Pakai alat peraga ya. Sama, menginjili juga kita kalau kita bisa punya alat peraga. Alkitab pertama harus dibawa, entah dalam bentuk fisik, ya. Tahu dalam bentuk online, tidak ada masalah. Ya, dalam bentuk handphone juga apa? Kalau kamu mau bawa Alkitab, handphone. Kedua, alat peraga yang bisa dibawa, traktat. Mungkin kita mesti programkan bikin traktat, ya. Buat traktat available sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Waktu kita jalan, kita ketemu orang, kasih aja. Itu kau sudah melakukan tugas, sudah menyampaikan kabar baik itu. Bentuk traktat. Jadi mungkin itu suatu program yang perlu dibuat ya, Bu Diana ya. Mungkin dipikirkan nanti. Pak, Harus dibuat. udah dibuat atau belum? Sudah dibuat. Penginjilan anak sedang proses. Sedang dalam proses Iya. traktatnya. Alat peraga dan traktat. Ya. Buat penginjilan dewasa juga. Nah, itu harus. Sudah dikasih kartu evangelis buat berita baik. Ya. Ya, sesuatu yang orang bisa baca. Karena kalian kita mungkin ketemu orang hanya 5 menit, setelah itu kasih mereka sesuatu untuk mereka renungkan. Ya. Traktat apa itu? Ya. Terus kemudian kalau kita menjala ikan, kita harus berani masuk. Kan kita harus pergi ke tempat ikan yang berada ya. Biasanya tempat ikan berada itu di tempat yang dangkal atau yang dalam. Wah, ini udah akhir. Ya betul, di laut dalam ya. Laut dalam itu ombaknya gede atau biasa aja? Ombaknya tenang atau gini-gini? Gelombang punya
kelompok. Waktu kita menjala manusia pun demikian, pasti ada resiko. Karena disitulah tempat di mana orang-orang yang memang perlu diselamatkan. Pasti ada resiko, ya. Seperti waktu kita carikan di tempat dalam, ada resiko kita tenggelam, kan? Ada resiko itu perahu itu balik, ya kan? Ada resiko misalnya bocor atau bagaimana gitu. Ada resiko kita nggak dapat ikan, ada resiko kita melapangan. Ini juga akan terjadi. Pernah di tempat pengajian, pernah di bus, pernah di bus. Harus siap di mana saja, ya. Dan harus siap menerima resikonya. Nah, bukan berarti saya langsung bilang karena pergi semua ke pesantren dong, masuk sana dengan labrak segala macam. Bukan begitu juga, itu namanya bodoh. Jadi harus sekali lagi berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, ya. Minta hikmat, minta kekuatan. Tuhan, mana saya harus jalan, mana pimpinannya kemana? Jadi Tuhan akan arahkan, oke, kamu ke orang ini, ngomong seperti ini, alatnya ini. Tapi harus siap mengambil risiko penolakan, dihina, dicaci maki, bahkan menderita fisik, ya. Penjara. Di Cina pemimpin gereja di penjara 20 tahun, 20 tahun karena dia menolak untuk berkompromi sama pemerintah. Di sini pun juga banyak, ya. Jadi harus siap untuk mengambil risiko itu. Sekarang kalau saya mau tanya, kalau mancing berapa lama kira-kira dapat ikannya? Kadang-kadang ikan nggak dapat 5 jam, nggak dapat ikan, ya. Kadang-kadang seharian juga nggak dapat ikan. Petrus mancing semalaman nggak dapat ikan, terus dia pulang ketemu Tuhan Yesus di pinggir pantai, pergi lagi sana, pancing lagi, dapat sedangkan. Artinya apa? Waktu kita melayani orang, ini harus sabar. Jangan keburu-buru. Jangan kita langsung pengen lihat hasilnya. Ya Bapak atau Ibu terima Yesus dong. Maksa itu namanya. Yang hanya bisa memberikan pertobatan adalah Roh Kudus. Tugas kita hanya memberitahu. Pertobatan itu urusan Roh Kudus. Tapi tugas kita memberitahu dan menjadi sabar. Meskipun sabar itu adalah kita melayani dia, kita dengarkan kalau ditolak pun kita dengarkan, kita apresiasi, serahkan pada Tuhan, itu aja. Sabar, ya. Dan harus tahan uji. Kan tadi saya udah bahas, ini banyak resiko. Harus tahan uji. Lomba, ditolak orang, dihina segala macam. Dan yang terakhir, kalau kita memang mau mengikuti Yesus, apakah cuma sampai sekarang aja? Nanti deh kalau gue udah kawin, udah gue nggak mau lagi, mau fokus. Kalau begitu? Ulang lagi. Mengikut Tuhan adalah keputusan seumur hidup, ya. Sampai kita mati, itu yang menjadi jalan hidup kita. Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kenapa kita memutuskan untuk mengikut Tuhan? Jadi saya tanyakan, kenapa? Kebanyakan dari kita adalah karena kita lahir di keluarga Kristen. Tapi saya mau kasih tahu, kita semua ini sebenarnya tidak layak. Kita berdosa. Tiap hari kita berdosa, ya kan? Tiap hari kita melakukan berpikir yang gak benar, berpikir kotor. Kita berbohong, kita marah, segala macam, ya kan? Harusnya kita masuk neraka, gitu? Karena Tuhan itu adil, nggak bisa satu dosa pun
dia tidak bisa terima. Tapi Tuhan Yesus mau datang dari surga, jadi dia tadinya di tempat yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Ini kan kita terbatas nih. Coba kamu bayangkan, orang yang sesuatu yang tadinya tidak terbatas mau jadi manusia dan dia yang tidak berdosa, dia mati, dia menderita, dipaku. Ada yang pernah kena paku nggak di sini? Hah? Rasanya gimana? Ada yang pernah kena cambuk nggak di sini? Hah? Tuhan Yesus dicambuk gitu. Cambuk berapa? 40 kali. Waktu dia dicambuk, itu cambuk masuk ke dagingnya, congkel sampai keluar. Itu dia lakukan untuk menanggung dosa kita. Dia yang sebenarnya tidak perlu menderita semua itu, karena dia mengasihi kamu dan saya. Yes. Sekarang saya tanya apa kamu? Siapa yang punya binatang peliharaan di sini? Siapa punya anjing? Kalau anjingmu misalnya tersesat, kamu mau menyelamatkan, kamu bersedia nggak jadi anjing untuk menyelamatkan dia? Bersedia nggak? Hah? Mikirnya seperti itu aja ya. Kita mau nggak? Jadi seperti itulah. Ini analogi yang terlalu simple ya. Tapi teman-teman, seperti itulah kasih Tuhan. Dia yang tadinya berkuasa jadi terbatas seperti kita, yang tidak bersalah malah dihukum, malah mati, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang saya tegaskan sekali lagi, kalau kalian udah bilang masuk ke STP, berkomitmen untuk ikut Tuhan, jangan bermain-main sama panggilannya. Jangan main-main sama perempuan atau Jangan bermain-main sama panggilanmu. Tuhan sudah tebus kita semua. Tuhan sudah panggil, ikutlah aku. Ya. Ada 3 hal tadi yang saya bahas berikan. Tempatkan Tuhan yang paling pertama, harus berani membayar harga. Yang ketiga, harus mengunjungi. Jangan lagi main-main dengan hidup yang kita punya. Oke. Jadi kita tunduk kepala, semua tunduk kepala. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau bertanya 2 hal. Semua tutup mata. Semua tutup matanya, nggak usah lihat kiri kanan. Saya mau bertanya 2 hal pada semua yang ada di sini. Nggak usah lihat kiri kanan. Ini pertanyaan, kalian jawab dan kalian bertanggung jawab sama Tuhan. Siapa yang bertanya, siapa yang merasa saya selama ini mengaku mengikut Tuhan, tetapi saya belum sepenuhnya sadar akan apa konsekuensinya. Saya telah mempermainkan Tuhan selama ini. Siapa yang merasa demikian, acungkan tangan. Acungkan tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan turunkan. Pertanyaan kedua, siapa yang saat ini berjanji saya mau benar-benar bertobat, menyerahkan hidup saya untuk mengikut Tuhan dan taat pada pimpinan Tuhan. Manapun Tuhan suruh, saya akan ikut dan saya akan taat apapun konsekuensinya. Siapa yang merasa demikian, acungkan tangan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ayo turunkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan bagaimana Tuhan sudah begitu baik pada kami, menebus dosa kami dan meminta kami untuk mengikut Engkau. Kalau selama ini kami masih mengikut Engkau dengan cara yang salah, kami mohon pengampunan-Nya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan masih bersedia mengingatkan kami kembali. Tolong kami
Tuhan sudah melihat tangan-tangan yang terangkat. Semua anak-anak di STT KSM ini yang mau mengikuti Engkau, mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh komitmen, dengan penuh kesadaran akan semua risiko. Tuhan Kau yang tahu hati mereka. Pimpin mereka ya Bapa. Pimpin mereka sepanjang umur hidup mereka agar taat dan setia pada panggilan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka sampai Kau panggil kami semua bertemu muka dengan Kau di surga nanti, di dalam kemuliaan yang luar biasa yang kami nanti-nantikan. Terima kasih ya Bapak. Kuatkan hati kami, pimpin kami, berikan kami hikmat dan keberanian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya bagikan kepada pembawa acara.